Selamat malam teman-teman, semangat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Januarius Parem, saya sendiri, Bella Septiani, Siti Maisyarah, Alfiana Deran Kelang, Benediktus Dinana Mau, dan Bayu Ade Prasetya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema materi yang kami ambil yaitu bab 8, pengangkutan tanaman hortikultura atau transportation of horticultura crop. Open carriage atau kendaraan terbuka. Muatan massal produk harus dimuat dengan hati-hati agar tidak menyebabkan kerusakan mekanis kerusakan. Kendaraan dapat dilapisi atau dilapisi dengan lapisan jerami yang tebal. Anyaman tikar atau karung dapat digunakan di tempat tidur kendaraan kecil. Beban lain tidak boleh ditempatkan pada atas komoditas massal. Pendinginan beban terbuka diinginkan bila memungkinkan. Perangkat ventilasi truk dapat menjadi dibangun untuk kendaraan terbuka yang tidak berpendingin dengan menutupi beban secara longgar. Dengan kanvas dan membuat penangkap angin dapat lembaran logam. Sendoknya harus dipasang di depan tempat tidur dan harus mencapai agak lebih tinggi dari ketinggian taksi. Kecepatan transportasi tinggi dan atau transportasi jarak jauh berisiko menyebabkan keringan tanaman yang berlebihan. Kemudian sistem ventilasi ini dirancang untuk mengangkut banyak biji papa segar dalam iran. Penangkap angin dan saluran dibuat menggunakan peti kayu. Setelah melepas panel, ujungnya peti-peti itu dihubungkan bersama ke dalam pola yang ditunjukkan di bawah. Udara mengalir ke atas melalui beban selama pengangkutan, membantu menjaga hasilnya dari panas berlebih. Sistem ini juga telah digunakan pada truk pickup dan untuk mengangkut sayuran curah dan kacang hijau. Hasil terbaik diperoleh saat mengangkut pada pagi hari sebelum matahari terbit. Kemudian, Horticulture USDA. Program pendinginan pasca panen USDA menekankan kepada petani kecil perlunya. Program yang pertama yaitu menyortir dan menilai produk di luar lapangan, kemudian mengemas produk dengan benar untuk pasar, kemudian segera mendinginkan produk untuk menghilangkan panas lapangan. Pendingin kecil ini menggunakan AC jendela ruangan 12.000 BTU per jam atau dalam kurung 1 ton atau 110 volt untuk mendinginkan udara di dalam kotak berinsulasi. Udara dingin di dalam bagian depan kotak dipaksa melalui produk oleh kipas tekanan di dinding kedua di dalam. Udara kembali lewat di bawah lantai palsu ke depan kotak. Horticulture dibangun oleh tim yang bekerja sama di USDA, Bellstiville, Maryland, untuk buah beri dingin yang sangat mudah rusak dan produk berpendingin udara lainnya. Perkiraan biaya adalah $1.200, tetapi biayanya bisa jauh lebih rendah jika dibangun menggunakan AC bekas satuan. Kemudian dilanjutkan oleh Syarah. Trailer berpendingin. Untuk manajemen suhu transportasi yang optimal, unit dan kipas berpendingin dan saluran pengiriman udara.
Daftar periksa di bawah ini mencakup fitur ini dan fitur lainnya yang diinginkan di trailer pengiriman udara teratas. Trailer pendingin atau reefer mempunyai unit pendinginan di bagian depan yang bisa menghangatkan atau mendinginkan barang tergantung pada temperatur di sekitar. Hal tersebut memungkinkan barang yang sangat sensitif terhadap temperatur bisa dibawa dalam jarak jauh. Reefer bisa berupa semi-trailer, bidouble, full trailer, kontainer, atau truk. Kesemuanya membutuhkan unit pendingin untuk mendinginkan area yang dimuat. Lebih mudah untuk mendinginkan reefer yang berwarna putih dibandingkan yang berwarna hitam. Transfer panas yang melalui bodi merupakan salah satu pertimbangan ketika membawa produk yang sensitif. Pada jenis full trailer, unit pendinginan berada di depan, tetapi bisa juga diletakkan di bagian bawah ataupun bagian atas. Truk pendingin ini mempunyai kotak dengan pintu di bagian samping untuk menurunkan muatan. Unit pendingin berada di atas kabin. Bentuk bodi kotak bisa dimodifikasi dan memungkinkan dipasang pintu di sepanjang bodi. Pendinginnya dijalankan dengan sumber bahan bakar terpisah. Termostat. Suhu kompartemen pemuatan diatur oleh sebuah termostat. Temperatur bisa diatur dengan menggunakan panel kontrol. Alarm akan menunjukkan layar jika sistem mendeteksi adanya masalah. Jenis siklus temperatur juga bisa dipilih. Sangat penting bagi pengemudi mengetahui berapa lama suhu yang sudah ditentukan bisa dicapai ketika sudah dicapai ketika akan melakukan pemuatan. Ketika truk atau trailer belum berada pada suhu yang tepat, kemungkinan truk akan ditolak dan harus kembali beberapa jam kemudian. Beberapa unit pendingin bisa dikontrol secara jarak jauh dan dimonitor, yang mana bisa sangat membantu dalam hal pengaturan bahan bakar. Di bagian depan kompartemen, udara dingin dihembuskan melalui ventilasi, umumnya melewati bagian atas dari beban yang didinginkan. Yang kedua yaitu kompartemen truk pendingin. Di dalam ruangan yang didinginkan, lantai biasanya memiliki saluran yang memungkinkan udara dingin mengalir di bawahnya. Barang harus dikemas dekat dengan area yang dingin untuk mencegah udara bersirkulasinya hanya di bagian depan, dan tidak boleh dikemas begitu tinggi sehingga udara dingin tidak dapat mengalir di sekitarnya. Yang ketiga, sel pintu. Pada bagian belakang pintu harus tertutup dengan sel yang bagus sehingga perpindahan panas tidak terjadi antara udara di bagian dalam dengan udara di luar. Namun, pendingin ada kalanya harus disirkulasikan keluar secara berkala saat mengangkut produk yang mengeluarkan karbon dioksida saat matang, tergantung pada instruksi yang diberikan oleh pengirim. Oke, saya akan lanjut materi dari Syaro. Pola susun atau tumpukan tangan. Gantang atau keranjang sangat kokoh, buat seragam dan dapat tumpuk. Produk dapat dimuat ke dalam teler berpendingin menggunakan pola lapis balik bergantian yang menyediakan banyak ruang di antara lapis untuk sirkulasi udara. Produk yang diangkat dari karton juga harus ditumpuk sehingga memungkinkan sirkulasi udara yang memadai seluruh muatan. Diagram bawah mengilustrasikan pebanan offset dari kontainer teleskopik per sel. Lantai truk, pagar, dan penyangga lainnya harus digunakan penyangga agar karton tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Ketika karton berbagai ukuran harus dimuat bersama, wadah yang lebih besar dan lebih berat harus diletakkan di bagian bawah muatan. Saluran paralel harus dibiarkan agar udara bergerak melalui panjang ban. Seringkali buah dasar yang digunakan untuk pemasangan bunga pong harus tumpukan dengan tangan saat memuat ke kendaraan pengangkut. Pola pemuatan terbaik untuk memotong dikenal sebagai pola lubber putty, di mana tak sisi dingin. Pola ini menyediakan saluran untuk sirkulasi udara memanjang melalui beban dan memungkinkan setiap kotak bersentuhan langsung dengan udara yang didinginkan.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Benedictus Dinarama. Selanjutnya ada pola susun atau palet dan beban lembar selip. Wah. Tes, apakah suara saya terdengar? Tes, tes. Bel, Lanjut. Kontainer harus dimuat sedemikian rupa supaya sehingga jauh dari dinding samping dan lantai kendaraan pengangkut untuk meminimalkan konduksi panas dari lingkungan luar. Pada diagram di bawah ini, jumlah karton mengacu pada berapa banyak karton yang akan bersentuhan dengan dinding dan lantai truk saat terisi penuh. Hanya beban di kanan bawah yang sepenuhnya terlindungi dari perpindahan panas. Penggunaan palet menjauhkan karton dari lantai, sementara pemuatan tengah menimbulkan ruang udara isolasi antara muatan palet dan dinding luar. Lanjut Ben sampai kekuatan susun. Selanjutnya ada lembar selip. Lembar selip adalah lembaran tipis berukuran palet yang terbuat dari plastik, kertas karton kraft, laminasi berat, atau papan serat bergelombang yang digunakan dalam pelayaran komersial. Seringkali ini menggantikan penggunaan palet kayu tradisional. Unit beban biasanya terbungkus seragangan atau terbungkus menyusut untuk stabilitas. Selanjutnya, kekuatan susun. Saat menumpuk wadah, pastikan untuk menyelaraskannya dengan benar. Jika memungkinkan, susun mereka sehingga sudut cocok dengan sudut pada karton dan palet. Sebagian besar kekuatan wadah papan serat bergelombang ada di sudut-sudutnya. Jadi hanya 1 inci yang akan mengurangi kekuatan susun sebesar 15 hingga 34%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bayu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bayu Aditya Setia. Silakan. baik, saya akan melanjutkan dari materi dari Benedictus. Menguatkan beban. Harus selalu ada ruang kosong antara tumpukan produk terakhir dan bagian belakang kendaraan pengangkut. Beban harus dikuatkan agar tidak bergeser ke pintu belakang selama transit. Jika beban bergeser, itu bisa menghalangi sirkulasi udara dan karton yang jatuh bisa menghadirkan bahaya besar bagi pekerja yang membuka pintu di pasar tujuan. Sederhana penjepit kayu dapat dibangun dan dipasang untuk mencegah kerusakan selama transportasi. Menguatkan beban dapat dilakukan dengan menggunakan penyangga kayu, rel beban, bantal udara, atau blok styrofoam. Kuncinya adalah melumpuhkan produk yang ditumpuk untuk mengurangi kerusakan selama transportasi.
transportasi udara untuk mencegah pemindahan muatan dalam peti kemas kargo untuk transportasi udara, sepotong padat busa atau papan serat terlipat harus ditempatkan di sepanjang bagian melengkung atau segitiga dari lantai wadah. Karton yang ditumpuk di atas akan jauh dipegang tegak. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.